Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam satu kutipannya Timothy Keller memberikan satu kutipan yang menarik ya tentang gereja dalam The Prodigal God. Gereja bukanlah tempat untuk orang-orang yang sempurna. Gereja adalah tempat bagi orang-orang yang sedang belajar untuk menjadi sempurna. Gereja adalah tempat di mana kita belajar untuk hidup dalam iman dan dalam komunitas, dan di mana kita menemukan anugerah untuk menjadi seperti yang seharusnya kita menjadi. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa gereja adalah tempat di mana kita belajar. Gereja adalah tempat di mana kita bertumbuh bersama dalam iman dan tentunya juga untuk kita berbuah. Gereja bukan tempat di mana kita harus sudah sempurna. Gereja bukan tempat orang-orang yang sempurna, saudara. Jadi artinya inilah menjadi tempat kita untuk kita datang. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Ya, kenapa sih kita nggak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Ini sesuatu yang penting bagi kita. Ada banyak orang seringkali tidak memahami betapa pentingnya kita bergereja. Kalau kita melihat dari ayat ini, kita diingatkan. Yang pertama ya, hari Tuhan itu udah makin dekat. Kita nggak ada yang tahu, saudara, waktu Tuhan. Ya, ini tadi malam saya melihat status saudara saya masuk rumah sakit. Tiba-tiba pagi dini hari tadi saya lihat sudah meninggal. Saudara, nggak ada yang tahu, saudara, waktu ini. Saya barusan saja berkomunikasi dengan keluarga besar. Saya sampaikan informasi dan kemudian membangun komunikasi untuk keluarga, untuk memberikan perhatian dalam hal ini. Saudara, dalam hidup ini kita nggak ada yang tahu seberapa lama kita ada. Artinya kalau hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk datang, mari kita datang. Kenapa? Hari Tuhan itu udah makin dekat. Nggak ada yang tahu. Tapi paling tidak kita sudah mulai bisa mempersiapkan diri kita. Nah, saudara, kenapa sih kita itu perlu ya ke gereja? Yang pertama, ini menjadi satu tempat ya pertumbuhan kerohanian kita. Kehadiran di gereja menyediakan lingkungan untuk pertumbuhan rohani ya, melalui pengajaran firman Tuhan, doa bersama, dan persekutuan dengan sesama orang yang percaya. Di mana ini adalah satu kesempatan untuk kita boleh mendalami Alkitab dan mendapatkan bimbingan spiritual. Jadi gereja menjadi satu tempat ya. Saya suka kemarin anak-anak sekolah minggu itu nyanyi tentang Ku Cinta Gerejaku. Di sana kita bertumbuh, di sana kita melayani, di sana kita juga berbuah. Sesuatu yang menjadi penting ya dalam bagian di dalam kehidupan kita untuk membentuk perjalanan kita. Gereja ya merupakan persekutuan dan di sana kita boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya. Gereja adalah komunitas di mana kita dapat saling mendukung, menguatkan, membangun hubungan yang mendalam dengan sesama anggota tubuh Kristus. Di mana persekutuan ibadah ini penting untuk kesehatan rohani dan juga emosional kita ya. Jadi ini akan menolong kita, saudara, untuk kita juga sehat secara
rohani. Bukankah rohani kita juga perlu sehat? Ya, boleh kita olahraga, itu penting ya untuk kesehatan jasmani, supaya tubuh kita juga terlatih. Tetapi kita juga nggak boleh lupa melatih tubuh rohani kita. Supaya apa? Tubuh rohani kita juga menjadi sehat, kuat. Ketika nanti kita menghadapi pergumulan, tantangan, begitu ya, kita udah siap. Mungkin tidak hari ini, tapi bisa jadi lusa, ya, atau kapanpun kita sudah siap. Nah, di dalam gereja juga kita boleh penyembahan bersama, bukan? Beribadah bersama dengan komunitas iman, itu memberikan kesempatan untuk kita menyembah Tuhan secara kolektif. Di mana ini boleh memperkuat iman kita dan memberikan dorongan untuk kita itu hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Satu kali ada satu teman itu saya lihat di Instagram. Menurut saya menarik ya. Dia tulis tentang 10 alasan untuk tidak pergi ke gereja. Kemudian dia lihat ke kiri gitu ya, ada yang nyorot pakai matanya begitu ya. Terus sampai akhirnya tidak jadi, saudara. Karena memang sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak pergi ke gereja atau ibadah. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesulitannya kita datang ke gereja. Memang ada sih beberapa yang karena kesibukan kegiatannya, jadwal yang sibuk, di mana banyak orang menghadapi kendala waktu karena pekerjaan, karena studi, atau tanggung jawab keluarga yang membuat mereka sulit untuk menghadiri kebaktian gereja. Ada juga yang karena kesehatan, ya, baik fisik maupun mental, dapat menjadi alasan mengapa seorang tidak bisa hadir ke gereja. Tapi bersyukur ya, hari-hari ini ada online begitu ya. Nah, online itu sebenarnya bukan pilihan utama ya. Itu pilihan di mana ketika kita memang benar-benar nggak bisa lagi ke gereja. Tapi kalau kita selagi masih bisa ya, mestinya kita bisa datanglah ke gereja untuk beribadah. Kecuali yang memang benar-benar nggak bisa, ya oke lah online begitu. Tapi kalau masih bisa, datang ya. Nah, kadang juga pengaruh dalam hal kenyamanan atau ketidaknyamanan sosial. Beberapa orang itu merasa tidak nyaman dengan lingkungan gereja atau merasa mereka tidak diterima dalam komunitas gereja. Ada sih orang-orang yang demikian. Tapi saya mau katakan di sini adalah tantangan kita, di mana gereja bukanlah tempat orang yang sempurna. Gak ada gereja yang sempurna, saudara. Saudara cari gereja dimanapun ya, gak ada yang sempurna. Ya, nanti suatu saat, suatu hari, suatu minggu, suatu tahun begitu ya, kita akan bilang, oh sama aja ya ternyata gereja. Di sini kita perlu menyadari gereja bukan tempat orang yang sempurna. Jadi saudara jangan mengharap akan kesempurnaan itu. Nggak mau ke gereja orangnya juga begitu-begitu. Baca firman, ngerti firman, tapi ya hidupnya masih seperti itu. Oh, saudara, betul. Ini adalah gereja itu seperti bengkel ya. Jadi di situlah kita diperbaiki, kita di situ didandani begitu ya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita untuk kita ke gereja. Ada juga orang tidak ke gereja karena jenuh ya, adanya ketidaktertarikan. Rasa jenuh atau ketidakminatan terhadap aktivitas gereja dapat menyebabkan seseorang juga enggan untuk menghadirinya. Ada dua jenis tipe gereja, saudara. Yang pertama itu gereja kapal perang, yang kedua gereja kapal pesiar. Nah, gereja kapal pesiar itu seperti kapal pesiar gitu, saudara. Segala sesuatunya sudah disediakan, ya. Jadi di situ kita sebagai wisatawan begitu ya. Kita dimanjakan, ya. Kita difasilitasi segala sesuatunya. Saudara mau apa? Boleh, silakan, ya. Selama kita sanggup membayar begitu ya, saudara bisa menikmati seluruh fasilitas itu. Saudara mau model pengkhotbah seperti apa, saudara mau pemimpin pujian seperti apa, lagu-lagunya mau seperti apa, khotbahnya seperti apa, saudara bisa atur, ya. Tergantung budget yang saudara siapkan. Ada gereja-gereja yang modelnya kapal pesiar, ya. Saudara akan dimanjakan, saudara akan difasilitasi segala sesuatunya, dan itu tentunya akan menyenangkan saudara untuk pergi ke gereja. Tetapi ada juga gereja itu seperti kapal perang, di mana saudara di sana ya dibina, dilatih untuk apa? Untuk berperang. Saudara diperlengkapi untuk belajar firman Tuhan, saudara diajak untuk mendalami firman Tuhan, ambil komitmen untuk melakukan, dan kemudian kita akan diajak untuk berperang. Ya, cari jiwa, memenangkan sebanyak mungkin jiwa, saudara. Saudara hari ini suka tipe gereja yang seperti apa? Seperti kapal pesiar atau seperti kapal perang? Ya, itu pilihan setiap kita. Tapi saya mau katakan, kita ke gereja bukan seperti kapal pesiar ya, saudara ya. Kita ke gereja itu seperti
Kapal perang di mana saudara dipanggil begitu ya. Setiap kita dipanggil untuk apa? Diperlengkapi. Setelah saudara diperlengkapi, saudara akan melakukan apa yang saudara sudah terima. Ya, belajar dulu jadi murid. Setelah jadi murid, kita bisa memuridkan orang lain. Ini menjadi kesempatan buat kita. Nah, kembali lagi saudara mau pilih gereja yang mana? Ya, setiap pilihan tentunya ada konsekuensi di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, mari saudara kita belajar ya betapa pentingnya untuk kita bergereja ya. Pertama, pendidikan rohani ya. Di gereja kita mendapatkan pengajaran yang mendalam tentang firman Tuhan dari hamba Tuhan dan pengajar yang terlatih. Tentunya ini membantu kita memahami lebih baik kehendak Tuhan dan cara hidup yang sesuai dengan Dia. Ini kapal perang nih saudara ya. Saudara akan diperlengkapi, dididik secara kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita nggak senang. Pendidikan itu kan nggak enak saudara ya. Saya pernah menjalani pendidikan dalam 1 bulan gitu ya. Latsarmil itu, aduh, nggak enak sekali saudara. Tapi itulah yang membentuk ya, karakter pribadi, ketangguhan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah saudara, ini penting sekali ya. Yang kedua, melalui komunitas, kehadiran di gereja memperkuat rasa komunitas dan kebersamaan dalam iman. Kita dapat membangun hubungan yang mendalam dengan saudara-saudari seiman dan mendapatkan dukungan yang kita butuhkan ya. Kita saling menguatkan. Kalau kami dulu diajarkan namanya jiwa korsa. Jiwa korsa itu merasakan apa yang teman kita rasakan. Kalau teman kita sedih, ya kita bisa sedih. Teman kita senang, kita ikut bersuka cita. Ya, beda dengan gaya hidup dunia ini ya kan. Orang lain senang, kita susah. Orang lain susah, disitulah kita senang. Nggak begitu saudara bergereja. Nah saudara, ini menjadi satu pengalaman rohani yang penting ya. Kita mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Di mana gereja adalah tempat di mana kita dapat mengalami dan menyalurkan kasih Tuhan. Melalui pelayanan dan aktivitas gereja, kita dapat berpartisipasi dalam karya Tuhan di dunia ini. Nah saudara, ini menjadi poin penting ya untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita boleh dibimbing ya secara kerohanian. Nah, bagaimana langkah praktis yang kita bisa lakukan? Satu, kita bisa memulai dengan atur prioritas ya. Pertimbangkan untuk membuat kehadiran di gereja itu sebagai prioritas dalam jadwal kita. Rencanakan waktu khusus untuk beribadah dan mengikuti kegiatan gereja. Jadi misalnya kita orang Kristen ini ya, kita akan dikasih jadwal hari Minggu. Bayangkan saudara, pemerintah Indonesia itu sampai memberikan tanggal merah. Itu bukan untuk kita suka-suka kita begitu ya, tapi kita mau diingatkan, ingat loh ini hari Minggu loh. Firman Tuhan katakan apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya saudara ya. Jadi bukan untuk yang lain dulu diutamakan, tapi coba mari kita atur prioritas ya. Nggak ada kata sibuk sebenarnya kalau kita ada prioritas di sana ya. Sesibuk apapun kita, kalau kita tahu waktu kita cuma sebentar, pasti yang utama itu yang akan jauh lebih kita utamakan. Yang kedua ya, cari alternatif ya. Jika kehadiran fisik sulit, pertimbangan untuk mengikuti kebaktian secara daring ya, atau mencari cara lain untuk tetap terhubung dengan komunitas gereja. Sekali lagi, online itu bukan pilihan utama ya. Itu adalah pilihan di mana saudara memang benar-benar nggak bisa, barulah online begitu ya. Tapi kalau masih bisa ya, saudara masih sehat, kuat ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi yang sampai saudara benar-benar nggak bisa, ya saudara masih tetap bisa onsite ya. Kecuali kalau nggak bisa ya mau nggak mau online ya. Nah, mari kita belajar untuk komunikasi terbuka. Diskusikan kendala kita dengan hamba Tuhan atau teman gereja. Siapa tahu ya dapat memberikan dukungan atau solusi sehingga masalah ini bisa teratasi. Misalnya hujan, ya bawa payung gitu ya. Jauh ya, kita bisa naik transportasi umum begitu ya. Apalagi kira-kira kendalanya. Ya kita bisa pikirkan, coba di-sharingkan ya. Nanti kita cari solusinya sehingga kita bisa tetap beribadah tanpa sebuah gangguan. Di mana banyak orang tuh sulit untuk beribadah bukan karena nggak bisa, tapi nggak ada tempat. Lah kita ada tempat, fasilitas ada ya. Kenapa kita tidak gunakan dengan sebaik mungkin? Mari kita ciptakan kebiasaan baru, bangun kebiasaan baru untuk lebih aktif dalam kehidupan gereja ya, bergabung dalam kelompok kecil kita ya, cross ya, terlibat dalam pelayanan maupun dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja. Saudara bisa bergabung, hubungi hamba Tuhan ya, supaya kita juga tertanam di satu gereja, itu penting ya, dan itu yang akan menolong kita. Nah, bayangkan seorang petani ya, rajin merawat ladangnya ya, dia tahu bahwa tanaman membutuhkan air dan nutrisi secara teratur agar tumbuh dengan baik. Ia tidak akan pernah membiarkan ladangnya kering atau tidak dirawat.
Demikian pula hendaknya kehidupan rohani kita memerlukan penyegaran dan perawatan secara teratur. Gereja adalah ladang rohani kita, tempat kita menerima air kehidupan dari firman Tuhan dan tentunya dukungan dari komunitas iman yang ada di sekitar kita. Mari saudara, kita ambil komitmen untuk hadir ya hari ini misalnya. Mari kita jadwalkan secara konsisten untuk hadir dalam kebaktian gereja. Syukur-syukur kita bisa terlibat dalam kegiatan gereja. Bertumbuh itu mudah saudara, berbuah ini yang menjadi tantangan buat kita. Walaupun kita tahu buah itu pun dari Tuhan, tetapi ada bagian yang memang mesti kita kerjakan. Mari kita bangun hubungan dengan anggota gereja ya, untuk memperkuat rasa komunitas dan dukungan rohani ya. Jangan buru-buru pulang ya, misalnya kita bisa ngobrol, bisa sharing. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan singkapkan melalui percakapan-percakapan rohani itu. Mari kita tingkatkan juga keterlibatan kita dalam pelayanan gereja dan aktivitas yang mungkin juga akan menolong kita sehingga ada kontribusi dalam komunitas iman ya. Kita bisa dikuatkan, saling diteguhkan begitu. Dan kita juga belajar untuk fokus pada kebutuhan rohani. Sadari bahwa kehadiran di gereja adalah kebutuhan rohani yang penting untuk pertumbuhan dan kesejahteraan spiritual kita. Nah, saudara, mari kita perhatikan juga kesehatan rohani kita ya. Saudara bisa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, tapi juga jangan lupa kebutuhan rohani ini juga penting. Nah, semoga renungan ini boleh menolong, membantu kita memahami betapa pentingnya kehadiran kita di gereja dan memberikan dorongan untuk kita tetap aktif ya dalam komunitas iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami, mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kami tertanam di satu gereja, bertumbuh di sana, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, kiranya Tuhan yang campur tangan dan menolong. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan tolong kami, bantu kami untuk kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.